Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Irwan Praetno, Gubernur Sumatera Barat. Dalam rangka penilaian Nirwasita Tantra atau Green Leadership tahun 2020 atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup kepala daerah di Sumatera Barat telah menyampaikan data dan informasi melalui dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup atau DIK PLHD setiap tahunnya. Saudara-saudara yang berbahagia, kondisi geografis yang ada di Sumatera Barat, ekoregion pegunungan dan perbukitan dominasi kemiringan di atas 40% sebesar 39,08%. Rawan terhadap banjir dan longsor serta bencana geologi. Luas daerah Sumatera Barat 42.297,30 km persegi. Kawasan hutannya 56,3%. Area penggunaan lainnya atau APL 43,7%. Panjang garis pantai 1.973.246 km dan luas perairan 186.580 km persegi. Sumber daya air kurang lebih 3.303 sungai teridentifikasi, 606 sungai, 27 sungai lintas provinsi, 81 sungai lintas kabupaten kota. Jumlah penduduk tahun 2019 sebanyak 5.441.197 jiwa. Kota Padang yang terbanyak sekitar 950.801 jiwa. Dan yang terendah Kota Parangpanjang sekitar 53.693 jiwa. Penduduk yang terpadatnya di Kota Bukit Tinggi 5.181 jiwa per kilometer persegi. Pelayanan sampah rata-rata 58%, beberapa kabupaten tidak mencapai 10%. Tingkat pelayanan Kota Padang, Kota Solo, Kota Parangpanjang, Kota Bukit Tinggi, dan Kota Payakumbuh mencapai 90%. Timbunan limbah B3 medis tahun 2015 sebanyak 1.449.595,73 ton per tahun menjadi 2.057.287,49 ton per tahun di tahun 2019. Isu prioritas lingkungan hidup meliputi 1. Pencemaran air, 2. Alih fungsi lahan, 3. Pengelolaan sampah dan limbah B3, 4. Kebencanaan. Kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemprov Sumbar antara lain: 1. Tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 pada misi kelima, yaitu meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. 2. Mengintegrasikan kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS terhadap dokumen perencanaan pembangunan RPJMD, RPJPD, RZBP3K, Visi RT/RW, dan KSP Danau Meninjau dan Danau Singkar. 3. Tersedianya anggaran pengelolaan lingkungan sekitar 5,097% atau 152.185.305.095 dari total APBD tahun 2019 di 7 OPD. Keempat, produk hukum di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Ada Perda, ada Pergub, dan juga ada keputusan gubernur. Yang kelima, program-program lingkungan hidup meliputi tata lingkungan, konservasi SDA, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, pengembangan sistem pengolahan persampahan, penegakan hukum lingkungan, peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH, perhutanan sosial, pengendalian kebakaran hutan, peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, penanganan tanggap darurat bencana, pemulihan daerah pasca bencana. Strategi yang dilakukan dalam mengatasi isu lingkungan hidup: 1.
Dokumen perencanaan berbasis lingkungan hidup ada dokumen RPPLH, KLHS, dan AMDAL atau UKLPL. 2. Terkait perizinan lingkungan hidup, izin lingkungan dan juga izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup IPPLH sampai dengan tahun 2019 sebanyak 69 izin pengelolaan limbah B3. 3. Melakukan pemantauan, pengawasan, dan penegakan hukum. A. Pemantauan kualitas air sungai, danau, laut, dan udara. B. Pengawasan pelaksanaan perizinan lingkungan secara berkala dan melalui program penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan proper. C. Penyelesaian, pengaduan, dan penegakan hukum kegiatan pertambangan, perkebunan, industri, dan pemanfaatan limbah B3. 4. Meningkatkan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. A. Pengalian mata pencaharian masyarakat pelaku usaha KJA dan rumah hijau dan sekarang itu agroforestry, peternakan, dan perikanan darat. B. Menginisiasi pembentukan bank sampah. C. Mensosialisasikan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan melaksanakan gotong royong di daerah perbatasan kabupaten kota. D. Mensosialisasikan pengelolaan limbah domestik dan pemberian perawatan pemulihan sungai Batang Agam, solar biodiesel. E. Lomba kecamatan dan kelurahan bersih dan hijau. F. Gerakan wanita peduli sampah, bantuan kepada Dasawisma binaan PKK Kabupaten Kota. G. Desa Nagari Kelurahan Tangguh bencana. Ada 42 desa nagari kelurahan di 16 kabupaten kota. 5. Pelestarian kearifan lokal. A. Lubuk larangan, kearifan lokal yang diterapkan masyarakat di seluruh kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat. B. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Hutan nagari seluas 179.411 hektar. Hutan kemasyarakatan mempunyai seluas 31.232 hektar. Hutan tanaman rakyat luasnya 6.935 hektar. Hutan adat seluas 6.942 hektar. Inovasi dalam mengatasi isu prioritas lingkungan antara lain. 1. Gerakan tanam serentak pohon andalas, Gertak Andalas. Program Gertak Andalas dilatar belakangi bahwa pohon andalas ditetapkan menjadi flora identitas Provinsi Sumatera Barat oleh Kepmen Dalam Negeri nomor 48 tahun 1989 tentang pedoman penetapan identitas flora dan fauna daerah dan surat keputusan Gubernur tingkat 1 Sumatera Barat nomor 522-51-414-1990 tanggal 14 Agustus tahun 1990. Tanaman ini mulai langka dan sulit ditemukan serta tidak dikenal lagi oleh sebagian besar masyarakat Sumatera Barat, terutama generasi muda. Hasil yang diharapkan dari program Gertak Andalas adalah menyelamatkan jenis tumbuhan lokal dari ancaman kepunahan. Penelitian dan praktek pengenalan jenis tumbuhan lokal kepada anak didik dan generasi muda lainnya. Menyediakan sumber benih pohon andalas. Menciptakan suasana asri dan nyaman melalui ruang terbuka hijau. Pelaksanaan inovasi program Gertak Andalas. A. Pelaksanaan gerakan tanam serentak pohon andalas ditetapkan melalui SK Gubernur. B. Penggunaan IT dalam kegiatan inovasi dan penyebarluasan informasi kebijakan dengan memanfaatkan media elektronik online melalui grup WA Gertak Andalas, website, dan brosur. C. Penanaman pohon andalas dilakukan secara serentak di beberapa kantor sepanjang Jalan Sudirman, Jalan Kartini Sulaiman, Kota Padang, dan beberapa kantor sekolah taman di kabupaten kota se-Sumatera Barat pada peringatan Hari Lingkungan Hidup pada tahun 2019. D. Pemberian papan informasi atau papan pembelajaran pohon andalas. E. Optimalisasi CSR untuk mendukung kegiatan Gertak Andalas dari PT Semen Padang. 2. Launching logging dan pembentukan komunitas logging Sumatera Barat
olahraga sambil membersihkan lingkungan. Launching vlogging diikuti oleh lebih kurang 1.000 orang peserta yang berasal dari komunitas olahraga, kelompok sadar wisata, bank sampah, SKPD terkait dari kabupaten kota, praktisi lingkungan, dan lain-lain hadir pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2019 tingkat Provinsi Sumatera Barat. Manfaat inovasi ini meningkatkan peran serta masyarakat dalam membersihkan lingkungan sampah sambil berolahraga. Akhirnya, melalui video singkat ini, kami menghimbau kepada kita semua untuk melestarikan lingkungan, mulai dari lingkungan terkecil, dari hal-hal yang kecil hingga kualitas lingkungan terus meningkat menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supati, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. Dalam rangka penilaian Nirwasita Tantra tahun 2020, kita DPRD sangat mendukung atas pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan kewenangan dan tugas tupoksi dari DPRD dalam menjalankan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, yaitu pertama tentang masalah pengawasan. Pengawasan dilakukan secara transparan, kondusif, dan akuntabel terhadap semua program-program yang telah kita sepakati di ruang lingkup kerjaan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, tentang masalah penganggaran. Dari total anggaran APBD kita di tahun 2019, 2,9 triliun lebih pada belanja langsung, kita sudah bisa mengelontarkan pada lingkungan hidup sebanyak 152 miliar lebih, atau sebanyak 5,097% dari belanja langsung kita. Dari sisi anggaran pengelolaan tersebut, itu menyebar di 7 OPD masing-masing dalam ruang lingkup Provinsi Sumatera Barat. Dari segi legislasi, kita sudah melahirkan 15 perda tentang masalah lingkungan hidup. Dimulai pada tahun 2012, perda tentang masalah pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batu bara, dan selanjutnya perda tentang masalah RT/RW Provinsi Sumatera Barat, dan selanjutnya tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan lain-lain sebagainya. Dan terakhir, kita juga telah melahirkan Perda nomor 2 tahun 2020 tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2019-2049. Dan terakhir betul, kemarin kita juga telah mengesahkan Perda tentang masalah adaptasi kebiasaan baru COVID dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang diberi nama Perda AKB nomor 6 tahun 2020. Dan terakhir, dengan kesinergian antara eksekutif dan legislatif, mudah-mudahan kita dapat mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.